Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di kelas manajemen risiko bersama saya Ibu Paramita Nari Saputra. Nah, adik-adik, video pembelajaran ini saya buat sebagai pelengkap dari materi untuk pertemuan keempat kita, di mana kita akan membahas tentang konsep manajemen risiko dari sisi pengenalan aset informasi. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini, sebaiknya kita awali dulu awal kelas ini dengan berdoa agar ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang kelak akan menjaga kita di masa depan, dan menjadi ilmu yang bisa kita bawa hingga ke akhirat kelak. Berdoa menurut kepercayaan adik-adik masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik adik-adik, seperti yang sudah saya terangkan pada pertemuan terakhir kita, di mana kita membahas tentang konsep atau definisi dasar tentang manajemen risiko, begitu. Nah, di dalam salah satu komponen di dalam manajemen risiko di situ yaitu adalah kita mengenal tentang berbagai aset teknologi informasi. Nah, di dalamnya kita tahu bahwa di dalam aset teknologi informasi itu kita punya tiga hal, yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia, dalam hal ini adalah divisi teknologi informasi, bisa juga dari orang-orang yang memang memiliki kapasitas, kompetensi bidang ahli teknologi informasi. Nah, lantas sebelum kita masuk pada menu yang ada di sini, menu belajar kita yang ada di sini, saya ingin membahas dulu begitu ya, bahwa apa sih sebetulnya perbedaan antara aset informasi versus aset teknologi informasi. Terus yang kedua, nanti kalau kita sudah mengetahui perbedaannya, kita bawa perbedaan itu ke ranah area keamanan informasi, serta kita mulai masuk pada risiko berdasarkan aset dan juga area keamanan informasi. Nah, pada bagian yang pertama, di mana kita akan membahas tentang aset informasi versus aset teknologi informasi, ini merupakan diskusi yang sudah saya buka terlebih dahulu di Google Classroom pada minggu lalu, begitu. Nah, oleh sebab itu tujuan dari pembuatan video ini sebetulnya adalah melengkapi dari proses diskusi yang sudah berjalan di GCF di Google Classroom minggu lalu, begitu ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih ingat betul, begitu ya, ada tiga hal yang dianggap sebagai aset teknologi informasi, yaitu adalah yang pertama sumber daya manusia, begitu. Ini yang ada yang saya lingkari ini. Terus kemudian yang kedua adalah teknologi, gitu. Dan yang ketiga adalah relasi, begitu. Nah, di mana ketiga hal inilah yang disebut dengan aset teknologi informasi. Nah, lalu informasi ada di sebelah mana, Bu? Nah, ternyata aset informasi yang dimiliki oleh perusahaan itu berada pada subbagian dari aset teknologi. Jadi kemarin kalau adik-adik masih ingat begitu ya, area aset teknologi itu diantaranya adalah hardware, meliputi hardware itu artinya berarti fisik dari teknologi informasi sendiri, seperti kita punya PC, kita punya server, kita punya alat-alat jaringan, gitu. Terus kemudian kita punya software, berbagai software yang lisensinya kita punya, gitu, lisensi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian tidak lupa yang terakhir adalah sistem informasi. Jadi apabila di suatu perusahaan itu sudah ada sistem informasi yang mungkin terintegrasi, bisa jadi sistem informasi satu dan yang lainnya sudah terintegrasi dalam satu modul, begitu. Nah, itu juga dianggap sebagai aset, begitu. Nah, kemudian aset informasi di mana? Nah, ternyata aset informasi itu bagian daripada aset teknologi, begitu. Di mana seperti yang kita tahu, begitu ya, berbagai jenis informasi perusahaan itu disimpan baik secara fisik, diarsipkan secara fisik, tetapi juga bisa jadi informasi-informasi itu dimiliki dalam bentuk soft file yang tersimpan dalam server, tersimpan dalam database, begitu. Nah, itu sebabnya kenapa aset informasi itu merupakan
bagian dari yang ada di dalam teknologi begitu. Nah, coba siapa kemarin yang jawabannya sepemikiran dengan saya gitu. Nah, silahkan komen di Classroom begitu, siapakah teman-teman di sini yang memang sepemikiran dengan saya bahwa aset informasi itu merupakan bagian dari aset teknologi informasi di poin teknologi begitu ya. Nah, secara harfiah begitu, secara kalimat yang terstruktur begitu ya, aset informasi ini didefinisikan oleh beberapa pihak begitu. Nah, yang pertama, aset informasi itu dianggap sebagai satu hal begitu yang terdefinisi dan dikelola. Nah, dikelola dengan baik begitu ya, artinya itu dia jelas begitu, terus kemudian dia dikelola sebagai satu unit informasi sehingga mudah untuk dipahami, dibagi, dilindungi, dan dimanfaatkan secara efektif begitu. Jadi dia sesuatu hal yang memang diakui dalam sebuah definisi dan dia dikelola dengan baik begitu. Terus kemudian suatu saat begitu dia bisa dibagi, dia bisa dipahami bersama-sama, dia bisa dilindungi, dan dia bisa dimanfaatkan, baik dimanfaatkan dalam bentuk pengambilan keputusan begitu ya, dasar-dasar pengambilan keputusan, maupun bisa jadi dimanfaatkan untuk dalam penyusunan strategi suatu perusahaan. Nah, itu disebut dengan aset informasi. Kemudian definisi yang kedua menyatakan bahwa aset informasi itu adalah pengetahuan. Begitu. Ada yang bilang bahwa aset informasi itu pengetahuan yang diatur dan dikelola sebagai satu kesatuan. Gitu. Jadi diatur dan dikelola. Jadi kalau pengetahuan tuh lebih dekat kita jadi lebih dekatnya ke database begitu ya. Tapi ya anything else lah. Tapi yang pasti definisi yang kedua itu memang mengatakan bahwa informasi itu dianggap sebagai suatu pengetahuan yang dia diatur dan dikelola dengan baik dalam satu kesatuan. Nah, kemudian definisi yang ketiga menyatakan bahwa aset informasi ini merupakan dia sepotong informasi begitu yang terdefinisi seperti penjelasan yang pertama begitu, dia terdefinisi dengan jelas, dia disimpan dengan cara apapun, entah itu disimpan dengan bentuk fisik begitu atau dia disimpan dalam bentuk soft file begitu. Jadi disimpan dengan cara apapun. Terus kemudian tidak mudah untuk diganti tanpa biaya, keahlian, waktu, serta sumber daya, dan kombinasinya serta diakui sebagai suatu hal yang berharga. Nah, ini definisi yang ketiga ini sangat menyempurnakan dari definisi yang pertama dan yang kedua, bahwa dia dianggap sebagai satu hal yang terdefinisi begitu dan terkelola. Nah, terus kemudian dia disimpan. Jadi melihat aset informasi itu tidak hanya dari sisi soft file, artinya dari sisi teknologi saja begitu, tapi bisa jadi begitu ya, outner yang sudah disimpan, ditata rapi, yang isinya ada data. Nah, itu bisa jadi itu juga merupakan dianggap sebagai salah satu aset informasi seperti itu. Jadi definisi yang ketiga ini memang menyempurnakan definisi yang pertama dan juga yang kedua, sehingga dia dianggap sebagai sepotong informasi yang terdefinisi, kemudian dia disimpan dengan cara apapun, bahwa disimpannya itu tidak terbatas dipagari melalui suatu teknologi begitu, dan ditambahkan bahwa dia tidak mudah diganti begitu, tanpa biaya, tanpa keahlian, dalam waktu yang tidak jelas. Jadi harus disimpan dan tidak mudah diganti begitu, serta diakui sebagai sesuatu yang berharga bagi organisasi seperti itu. Nah, sehingga kalau saya menyimpulkan secara global begitu, definisi dari aset informasi ini adalah sepotong informasi yang dia memang terdefinisi, disimpan dengan cara apapun, tidak mudah diganti tanpa keahlian, dan kombinasinya diakui sebagai sesuatu hal yang sangat berharga bagi organisasi atau perusahaan. Itu disebut dengan aset informasi. Nah, di sini adalah ada satu yang ingin saya highlight begitu kepada adik-adik, bahwa ketika kalian melihat definisi aset informasi, bayangan kalian itu jangan terpaku atau jangan terkotak begitu, bahwa aset informasi itu adalah data yang tersimpan di dalam server begitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus lebih terbuka memandang aset informasi itu tidak hanya data-data yang tersimpan di dalam teknologi informasi begitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin owner yang
tertata rapi begitu ya, terorganisir dan tertata rapi di dalam suatu lemari, nah bisa jadi itu data yang sangat berharga bagi perusahaan, maka sudah bisa disebut sebagai aset informasi seperti itu. Jadi harus lebih luas pandangannya dalam mengartikan konsep aset informasi itu sendiri, begitu ya. Nah, lalu apakah perlu aset informasi ini dilindungi, begitu ya? Nah, ternyata namanya saja, kalau kita lihat dari definisinya saja, bahwa dia adalah data, sepotong informasi yang intinya di akhir kalimat dikatakan bahwa dia sangat penting bagi perusahaan atau bagi organisasi gitu. Dia memiliki makna, bahwa suatu data dan informasi itu memiliki suatu makna bagi perusahaan. Nah, kalau dikatakan penting maka jelas harus dilindungi, begitu kan. Tapi kan kita tidak bisa secara secara harfiah hanya kenapa kok penting, ya udah penting aja. Nah, nggak bisa alasannya hanya sesederhana itu, begitu kan. Nah, maka saya menggunakan 5 pendekatan utama kenapa sih sebetulnya informasi kenapa sih aset informasi itu harus dilindungi, begitu. Nah, yang pertama adalah tingkat kepentingan, gitu ya. Dari sisi tingkat kepentingan, saya melihatnya dari yang sisi yang pertama dulu, dari sisi tingkat kepentingan, gitu ya. Jadi zaman dulu banget gitu ya, pada saat komputer itu masih belum seperti sekarang, dimana semua orang punya komputer jinjing begitu ya, lebih merakyat begitu ya, komputer itu bisa menjadi lebih merakyat gitu ya. Zaman dulu komputer itu tergolong dari barang yang sangat langka begitu, sangat langka, dan harganya pun juga sangat mahal begitu. Nah, sehingga sudah jelas barangnya langka juga mahal, maka harus dilindungi karena perusahaan tentu tidak mau kehilangan aset secara fisik begitu. Jadi kalau lihat dari sejarahnya dulu, melindungi komputer itu lebih pada alasannya fisik, secara fisik, bahwa komputer itu harganya mahal gitu ya, bahwa komputer itu barangnya masih langka begitu, sehingga harus kita jaga dalam arti fisiknya kita jaga begitu. Nah, tapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, di mana komputer itu sudah mengalami pengembangan yang sangat pesat, dan komputer itu sudah begitu mengglobalisasi dunia begitu, sehingga semua orang tuh hampir kayak kemana-mana nggak enak kalau nggak bawa laptop begitu ya. Nah, akhirnya jadi berkembang begitu, tingkat kepentingan itu jadi berkembang. Jadi yang dilindungi itu tidak hanya secara fisiknya saja, tetapi isi dari komputer itu tadi. Jadi kalau dulu fokus dari melindungi itu adalah melindungi fisik, nah maka saat ini fokus yang dilindungi itu tidak hanya fisik begitu, tetapi juga isi komputernya itu sendiri begitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui tingkat kepentingannya, kemudian yang kedua adalah adanya perkembangan internet gitu ya. Jadi kita tahu bahwa dengan adanya internet itu hidup jadi mudah gitu ya. Kita mau makan cukup melihat HP, kita mau belanja apapun di masa pandemi ini, terutama di masa pandemi ini ya, kayaknya semuanya itu berada di tangan kita gitu, berada di handphone kita ya. Handphone kan ada di tangan ya, maksud saya itu bahwa semua itu in one hand gitu kan. Kita mau makan pegang HP, kita mau beli apapun pakai HP gitu, kita mau pergi kemanapun naik Gojek ya pakai HP begitu kan. Nah, tetapi kalian menyadari nggak sih bahwa ternyata dengan adanya perkembangan internet itu tadi sangat memungkinkan adanya pertukaran data dengan cepat, dengan sangat cepat sekali begitu. Dan yang lebih penting lagi, kadang-kadang pertukaran data itu tidak kita sadari begitu. Jadi dengan sangat cepat, bahkan tanpa disadari oleh pemiliknya. Nah, itu tadi, itu yang kedua. Kenapa alasan perlunya melindungi, bahwa perkembangan internet itu sangat cepat dan memungkinkan adanya pertukaran informasi atau pertukaran data dengan cepat, dan bahkan bisa jadi tanpa disadari dulu oleh pemiliknya. Terus kemudian yang ketiga adalah dari sisi nilai. Nilai ini berkaitan dengan tingkat keberhargaan gitu ya, bahwa secara aset gitu, investasi SITI ini sangat mahal, sehingga nilai data yang ada di dalam aset itu begitu sama berharganya dengan, atau bahkan lebih berharga lagi daripada aset fisiknya itu sendiri begitu. Bahwa misalkan dalam
satu server begitu ya. Di situ ternyata ada datanya seluruh